Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, untuk pembelajaran yang ke-1. Semangat belajar daring kembali anak-anak. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. Untuk muatan pelajaran IPS, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang dampak dari perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan. Dan untuk mata pelajaran IPA, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang rangkaian listrik paralel. Siap ya anak-anak? Mari kita mulai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang struktur dari teks eksplanasi. Anak-anak masih ingat ya, terdiri dari apa saja? Ya, yang pertama itu di bagian awal teks eksplanasi ada yang namanya pernyataan umum. Biasanya di paragraf pertama ini berisi topik masalah atau gambaran awal dari teks eksplanasi yang bersifat umum. Jadi masih harus dijelaskan, masih butuh dijelaskan. Nah, ini dijelaskannya di mana? Di bagian tengah dari teks eksplanasi, merupakan deretan penjelas inti penjelasan yang menjelaskan keseluruhan dari isi teks eksplanasi. Kemudian di bagian akhir, biasanya di paragraf terakhir, ini ada yang namanya interpretasi, kesimpulan dari penulis. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Paham ya anak-anak? Meskipun interpretasi ini boleh ada, boleh tidak. Ini tidak wajib. Tapi akan lebih baik, akan lebih lengkap jika teks eksplanasi tersebut mencantumkan interpretasinya atau kesimpulannya. Silakan anak-anak belajar kembali tentang struktur teks eksplanasi tersebut. Kita lanjutkan, silahkan anak-anak membaca teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib, ada di buku paket tema 3 halaman 61 dan 62. Anak-anak sudah membaca? Ya, teks bacaan tersebut, teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib, terdiri dari berapa paragraf anak-anak? Ya betul, ini terdiri dari 3 paragraf, paragraf 1, 2, dan 3. Nah, mari kita bahas bersama struktur dari teks eksplanasi tersebut. Pernyataan umumnya di paragraf berapa anak-anak? Ya di paragraf ke-1, paragraf pertama. Ini membahas tentang penemuan televisi pertama kali yang ditemukan oleh John Logie Baird. Kemudian paragraf keduanya tentunya merupakan deretan penjelasnya, menjelaskan tentang prinsip kerja dari televisi. Kemudian di paragraf terakhir itu jelas ada kata jadi, berarti menyimpulkan. Paragraf ketiganya ini merupakan apa anak-anak? Iya, interpretasinya atau kesimpulannya. Menyimpulkan tentang bahwa penemuan televisi mampu mengubah peradaban dunia. Nah, nanti kita akan bahas pengaruh atau dampak positif dan negatif dari penemuan televisi. Kita lanjutkan, kita akan membahas tentang kalimat tidak efektif yang terdapat di bacaan, terdapat di teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib tadi. Nah, anak-anak bisa lihat di paragraf 1, anak-anak akan menemukan 3 kalimat yang di dalamnya ada kata-kata yang bercetak miring. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Anak-anak bisa menemukan yang pertama, yaitu ada kalimat ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Kemudian kalimat kedua, mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian di
Kalimat selanjutnya yaitu ada lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Ketiga kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Seharusnya ketika kita menuliskan teks eksplanasi harus menggunakan kalimat yang efektif. Mari kita perbaiki bersama ya anak-anak. Untuk kalimat pertama sebaiknya, nah ini untuk pada kesempatan itu untuk pertama kalinya kita hapus salah satu. Menjadi kalimat ia adalah penemu yang untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Jadi kata pada kesempatan itu dihapus saja. Kemudian untuk kalimat yang kedua, ada kata para bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah menggunakan kata para, kok kata bapak dan ibunya diulang, berarti ini masih keliru. Kalau sudah menggunakan kata para, kata bapak dan ibunya cukup satu saja. Sebaiknya menjadi seperti ini ya. Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu. Yang ketiga ada kata lalu dan kemudian pada kalimat tersebut. Padahal kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama. Sebaiknya kita hilangkan salah satu. Kalau sudah menggunakan kata lalu, jangan pakai kata kemudian. Kalau sudah menggunakan kata kemudian berarti tidak perlu lagi menggunakan atau menambahkan kata lalu. Pilih salah satu saja. Perbaikannya adalah lalu televisi berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Paham ya anak-anak? Silakan anak-anak pelajari kembali bagaimana menuliskan teks eksplanasi menggunakan kalimat yang efektif. Kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPS tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan. Iptek itu apa anak-anak? Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah penemuan di bidang teknologi. Ada apa anak-anak? Iya, televisi. Ini ditemukan pertama kali oleh siapa tadi? Iya, oleh John Logie Baird. Ini penemu televisi pertama kali yang terus berkembang hingga saat ini. Bentuknya saja sudah sangat tipis sekarang ya. Bahkan ada yang ditempel di tembok, tidak perlu lagi butuh meja untuk meletakkan televisi. Kalau pada saat guru kecil itu televisinya masih bentuknya menggembung, tebal, berat. Nah, sekarang sudah sangat banyak perubahannya dari televisi tersebut. Nah, televisi ini tentunya memberikan pengaruh baik positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Ada dampaknya dari penemuan televisi tersebut. Nah, ini ada pengaruh positifnya. Kita bahas dulu pengaruh positif dari penggunaan televisi. Yang pertama apa anak-anak? Ya, mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi aktual atau informasi terbaru. Kemudian yang kedua bisa menjadi sarana hiburan. Yang ketiga bisa menampilkan tayangan yang bernuansa pendidikan atau pengetahuan. Kita lanjutkan, mari kita bahas tentang pengaruh negatif dari adanya televisi, dari penggunaan televisi. Ternyata selain membawa pengaruh positif, penggunaan televisi itu punya pengaruh negatif, dampak negatifnya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menyebabkan kerusakan mata. Yang kedua, terganggunya jam belajar anak. Yang ketiga, pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di negara kita. Yang keempat, menurunnya prestasi anak. Yang kelima, terdapat tayangan yang tidak mendidik. Tentunya ini semua tergantung bagaimana kita menggunakan televisi tersebut. Kita bebas menggunakan televisi, tapi kita harus bijaksana, harus pandai mengatur diri, mengatur waktu untuk menggunakan televisi supaya kita tidak terkena pengaruh negatif dari penggunaan televisi tersebut. Paham ya anak-anak? Untuk hari ini silahkan anak-anak selesaikan tugas IPS berikut. Silahkan anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua, bisa dengan kakak tentang pengaruh atau dampak televisi bagi kehidupan manusia. Bisa pengaruh negatif, bisa pengaruh positifnya. Kemudian anak-anak buat tabel tentang pengaruh atau dampak positif dan negatif televisi bagi kehidupan manusia.
Yang tadi Bu Guru sampaikan hanya beberapa saja, mungkin anak-anak menemukan pengaruh atau dampak positif dan negatif yang lainnya ya. Silahkan tuliskan sebanyak-banyaknya dalam tabel yang sudah anak-anak buat tentang pengaruh atau dampak positif dan negatif dari televisi. Siap ya? Kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPA tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang disusun berderet atau bercabang. Ini adalah pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk dalam pembuatan lampu lalu lintas. Ini rangkaiannya yang digunakan adalah rangkaian paralel. Kemudian ini adalah rangkaian yang digunakan di rumah. Pemanfaatan alat-alat elektronik ini susunannya rangkaian listriknya menggunakan rangkaian paralel. Nah, mari kita bahas. Ini adalah contoh gambar rangkaian paralel. Ini susunannya bercabang. Ini yang membedakan dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu bersambung, ini ada cabangnya. Tentunya mari kita bahas bagaimana menyusun rangkaian paralel sederhana, apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan. Nah, ini tentunya hampir sama dengan menyusun rangkaian seri sederhana. Ada 2 lampu pijar ukuran kecil, tentunya harus membutuhkan dudukan lampu. Kemudian ada kabel secukupnya, yang selanjutnya tentunya baterai sebagai sumber energi. Ini saklar yang fungsinya untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Paham ya? Kita lanjutkan dengan kelebihan dan kelemahan rangkaian paralel. Kelebihannya adalah apa anak-anak? Ya, jika salah satu lampu padam atau salah satu rangkaian putus, maka yang lain akan tetap menyala. Bisa tetap menyala. Kemudian yang kedua, nyala lampu sama terang. Hemat energi. Jadi untuk rangkaian paralel itu lebih hemat energi daripada rangkaian seri. Kita bahas kelemahannya itu boros kabel karena penyusunan itu bercabang-cabang. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel daripada rangkaian seri. Ini biayanya lebih mahal daripada rangkaian seri. Itu adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari rangkaian paralel. Mungkin anak-anak bisa menemukan kelebihan dan kelemahan yang lainnya dari rangkaian paralel. Silahkan anak-anak pelajari kembali dari awal sampai akhir materi yang sudah Bu Guru sampaikan sehingga anak-anak benar-benar memahami materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Demikian materi yang Bu Guru sampaikan. Selamat belajar, semangat terus belajarnya, sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.